Ya Allah, di dalam Kristus berkenanlah bagi kami untuk membaca dan memahami firman ini, untuk meresapinya dan untuk melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Layakkanlah hamba untuk dapat membagi sukacita firman ini bagi semua kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya membaca dari tema Natal ya, dari Lukas 2 ayat 15 sampai 17. Lukas 2 ayat 15 sampai 17, pasti ini tema yang atau bacaan yang sudah diulang-ulang dari Natal ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat hafal. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Sampai demikian jauh bagian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tadi saya agak telat karena undangan untuk ke Irene. Di sini saya ke Irene Solavida. Ya, sudah lama sekali baru saya kembali ke Irene. Jadi kalau tema Natal mau dirubah sedikit, marilah kita pergi ke Irene. Dan akhirnya sampai juga ke Irene di sini ya. Nah, tema Natal kita, marilah kita pergi ke Bethlehem, tentunya beda ketika kita bilang marilah kita pergi ke Irene. Karena pergi ke Irene malam ini dalam perayaan HUT yang ke-51 tahun, ya luar biasa keren. Pasti kita semua siapkan yang terbaik untuk merayakan sukacita Natal, tapi juga sukacita 51 tahun perjalanan bersama Tuhan. Tapi kalau kita bilang marilah kita pergi ke Bethlehem, saya mencoba mencari tahu Bethlehem faktual saat ini seperti apa merayakan Natal. Ternyata sudah 2 tahun mereka tidak merayakan Natal di sana. Ya. Ada tembok yang dibangun mengelilingi, ada duka cita karena Gaza, karena orang-orang Palestina yang meninggal. Ya, ada tradisi perjalanan yang sangat mewah di dalam pesta. Ya, dari uskup di Yerusalem jalan ke Bethlehem untuk merayakan Natal, tapi semuanya dilakukan dalam sunyi, hanya ditaruh kawat-kawat duri dan batu-batu yang roboh di gereja tempat lahir Yesus. Jadi Bethlehem sesuatu yang tidak banyak berubah sejak ribuan tahun yang lalu ketika Yesus lahir. Bethlehem juga bukan apa-apa. Kota kecil yang Mika 5 sudah ramalkan ya, akan lahir juru selamat di situ. Kota kecil yang Daud dipilih di situ. Karena itu Yusuf dan Maria kembali karena mereka keturunan Daud di kota itu. Kota kecil di mana Ruth Naomi, ya, kisah tentang Ruth Naomi juga terjadi. Ya. Jadi menarik untuk melihat Bethlehem dari masa perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, sampai Bethlehem saat ini. Bagaimana sebuah potret, sebuah gambaran diangkat, dipanggungkan, dibikin drama, dan Yesus lahir di situ. Kecil, tidak ada kemegahan apa-apa, simbol kesederhanaan, semua simbol seputar Natal. Palungan, Yusuf dan Maria bukan siapa-siapa, orang biasa saja, ya. Gembala-gembala, semuanya simbol kesederhanaan. Jadi peristiwa Natal sejatinya adalah pernyataan kesederhanaan yang paling agung di dalam penghampiran Allah kepada kita. Ketika kita diajak pergi ke Bethlehem, para gembala diajak pergi ke Bethlehem.
Dan para gembala menanggapinya. Para gembala menanggapi tawaran hati Allah. Di dalam kesederhanaan yang luar biasa. Menyambut cinta yang agung yang datang, yang mengalir dari hati. Dan mereka diminta memberi hati mereka. Ini berita yang sangat luar biasa. Karena ketika kita diingatkan tentang Bethlehem dan diajak pergi ke Bethlehem, kita diingatkan bahwa Allah mencintai kita tanpa peduli siapa kita. Menawarkan cinta yang sejati. Apapun latar belakang kita, apapun status kita, apapun keberdosaan kita, Allah mengambil inisiatif untuk menghampiri kita, untuk membilang, kamu siapapun mungkin tidak dianggap di hadapan manusia, tapi bagi saya kamu berhak untuk cinta sejati. Dan saya mengambil inisiatif untuk menawarkannya. Saya tidak tahu apakah ini menjadi berita sukacita bagi kita. Ya. Karena orang kadang-kadang saat ini menakar ekspresi cinta itu dari sesuatu yang wah, yang luar biasa, yang hebat. Ya. Tapi orang lupa bahwa genuine love, cinta yang sejati itu adalah perjumpaan dari hati yang mengalir, yang memberi diri. Dan itu yang terjadi dalam peristiwa Natal. Kalau kita berkumpul setiap saat dan datang dalam peristiwa Natal, kita sama di hadapan kemurahan Allah, siapapun kita. Kita dikasihi, kita dicintai. Apa pentingnya Bapak Ibu merasa dicintai, dikasihi oleh cinta yang sejati dari Allah? Karena orang, kalau dia tidak merasa dia dikasihi, dicintai dengan sejati, maka dia tidak sepenuhnya mampu membagi cinta bagi orang lain. Kalau dia merasa dia tidak sepenuhnya dipedulikan, maka dia tidak bisa membagi kepedulian dengan orang lain. Ataupun kalau dia paksa itu fake, KW, bukan sesuatu yang sejati. Itu pentingnya kita merasa setiap saat ketika kita datang di hadapan Sang Pemilik cinta sejati dan kita memberi diri utuh penuh untuk dipenuhi oleh cinta kasih Allah, sehingga kita dikuatkan untuk bisa mengalirkan itu dalam relasi dengan yang lain. 51 tahun perjalanan Irene sejak pisah dari Petra, ya. Mungkin ya. Bukan sekedar tempat di mana kita datang berkumpul dan beribadah. Tapi kita harus sepakat bahwa setiap saat kita datang bersama, kita datang di hadapan panggung yang sama, bahwa Allah mengasihi kita, Allah memanggil kita sejak awal jemaat ini terbentuk. Allah yang menghampiri kita, bukan kita yang membentuk Irene atau orang tua-tua kita yang membentuk Irene. Sepakat? Allah yang mengambil inisiatif untuk membentuk dan membilang di tempat ini umatku berkumpul dan aku membagi cinta kasihku dalam pertumbuhan mereka. Karena itu tempat ini, jemaat ini adalah jemaat di mana orang menginkubasi, menumbuhkan, merawat dan membagi cinta satu dengan yang lain. Bukan soal jumlah, soal besar atau kecilnya. Tapi bagaimana soal setiap orang yang datang ke persekutuan ini merasa bahwa ia dikasihi, ia dipedulikan, ia dicintai. Natal adalah peneguhan cinta bagi setiap orang yang merasa bahwa dia tidak dicintai, bahwa dia tidak dipedulikan. Dalam peristiwa Natal, dalam persekutuan seperti ini, kita meneguhkan bahwa cinta itu ada dan terbagi rata buat semua. Sehingga kita bisa membagi itu
hal yang kedua yang menarik ketika kita diajak ke Bethlehem. Kita berjumpa dengan Allah yang solider. Allah yang dalam bahasa Paulus dia bilang, dia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi yang merendahkan diri, taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Allah yang merendahkan diri untuk solider, berbela rasa dengan ketidakmampuan kita. Yang tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Karena itu kita merasa punya nilai. Kita merasa berarti. Kita merasa disahabati. Menjadi sahabat Allah yang hadir di antara kita di dalam kepedulian sikap berbela rasa. Sekaligus meneguhkan kita untuk membagi, mengambil sikap solidar sebagai pribadi, sebagai persekutuan jemaat, mengalir keluar, tidak pada dirinya sendiri, tidak memusat pada dirinya sendiri. Jemaat yang matang, jemaat yang dewasa adalah jemaat yang ditandai dengan seberapa jauh, seberapa luas dia mengalir bagi yang lain, bagi yang kecil, bagi yang tersingkir, bagi yang tidak dianggap, bagi yang tidak dipedulikan. Program-programnya konkret tidak ada di situ. Atau dia hanya berkhotbah tentang solidaritas, tentang cinta kasih, tapi berhenti hanya pada khotbah. Dia tidak mengalir menjadi aksi, tidak mengalir menjadi tindakan. Mulai dari semua kategori pelayanan. Kita menjadi berkat. Para gembala tetap tidak berubah statusnya sebagai gembala ketika mereka bertemu Yesus. Mereka tetap orang kecil, tapi mereka pergi dengan perubahan sikap. Mereka mampu bersaksi, mereka mampu menjadi berkat. Kan pertanyaan kita kadang-kadang begini Bapak Ibu, lah kita ini Pak Pendeta, apa yang kita punya untuk menjadi berkat bagi orang lain? Pak, kita nggak punya kuasa untuk dibagi, kita nggak punya harta untuk dibagi, kita tidak punya kemewahan untuk dibagi. Apakah kita bisa menjadi berkat? Bapak Ibu, dalam pelayanan saya, perjalanan saya berjumpa dengan banyak kelompok komunitas terpinggirkan, dan kadang-kadang saya bilang begini, maaf Bapak Ibu, saya datang tidak bawa apa-apa. Ya. Tapi apa jawab mereka? Pak Pendeta sudah mengunjungi kami. Itu berkat yang luar biasa. Karena jarang orang mau datang dan mengunjungi kami. Pak Pendeta sudah memberikan telinga untuk mendengar kami. Kami merasa penuh sukacita dan berkat yang luar biasa. Karena kami ini siapa dan orang tidak mau mendengar kami. Saya pernah hampiri komunitas masyarakat kusta. Ya. Kusta, ada yang sudah sembuh, ada yang kering, dan ya kita tahu batasan seperti apa, tapi sambil tepuk-tepuk punggung mereka dan ngobrol dengan mereka, maaf saya hanya datang dan tidak. Bapak menyentuh kami, itu sesuatu yang luar biasa karena orang sangat geli dan tidak akan menyentuh kami. Kami merasa. Artinya apa? Menjadi berkat itu bukan soal material yang kita berikan. Memberikan sukacita bagi orang bukan cuma harta atau kekuasaan atau pengaruh. Tapi menjadi sahabat yang mendengar, yang peduli, yang mengunjungi, yang berdoa, yang menepuk-tepuk pundak bagi yang lain. Itu sesuatu yang luar biasa. Menyahabati, membersamai, berbela rasa. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Dan gereja terpanggil di situ. 51 tahun Irene, kita bisa scoring. Kita bisa menaruh nilai seberapa jauh kita menepuk pundak, seberapa jauh kita memberi telinga, seberapa jauh
kita berbicara bagi mereka yang tidak bisa berbicara? Seberapa jauh kita melangkahkan kaki? Adakah mereka di sekitar kita? Bahkan mungkin ada di tengah jemaat ini yang seringkali luput dari perhatian kita. Ketika orang mengukur, sekali lagi, solidaritas, kepedulian tergantung pada apa yang kita berikan sebagai benda, sebagai uang, sebagai kuasa. Allah menghampiri dan memberi diri di dalam solidaritas yang paling agung, memberi diri. Bapak Ibu, Natal juga kita lakukan, kita rayakan di tengah situasi di mana kita baru selesai dengan pilkada, pilpres dan lain-lainnya. Kita baru melewati sebuah drama kekuasaan di mana orang menaruh kekuasaannya, berjuang untuk kekuasaan, mengemas kekuasaan, menguasai orang lain, dan lain-lain. Dan peristiwa Bethlehem adalah peristiwa di mana sang penguasa mengosongkan diri menjadi hamba untuk melayani. Gereja terpanggil untuk menyatakan kekuasaan sebagai kekuasaan yang melayani, kekuasaan yang memberi diri, bukan kekuasaan yang menundukkan, bukan kekuasaan yang mengambil dari orang lain, tapi yang memberi diri terus-menerus di dalam sebuah situasi, suasana, lingkungan, kecenderungan di mana orang bertarung habis-habisan untuk memperoleh apa yang namanya kekuasaan dan mempertahankan semaksimal mungkin, sekalipun untuk itu dia harus menghancurkan orang lain. Kita ada semua di dalam porsi kekuasaan yang kita punya. Di keluarga ada, kita mengelola kuasa. Di tengah masyarakat, di gereja kadang-kadang juga kita mengelola kekuasaan, ya. Mimbar kadang-kadang menjadi tempat mana orang mengeksersis kuasa seorang pelayan. Saya suka secara tajam bilang begini, mimbar, ya, di mimbar itu yang berkuasa adalah firman. Orang yang melayani kekuasaan firman namanya hamba, pelayan. Apapun jabatan dan status dia. Jangan terpancing untuk mengelola kekuasaan hamba mengatasi firman. Jangan terpancing untuk menjadi besar sebagai pelayan melewati kebesaran firman. Apalagi kalau ya semua orang sudah fokus dan seorang pelayan bisa terpancing untuk menjadi tuan di atas tuan yang sesungguhnya yang harus ia layani. Gereja terpanggil untuk memberi diri dan menunjukkan sikap kehambaan, sikap sebagai sahabat, sikap membersamai. Untuk itulah Natal kita rayakan. Saudara-saudara, saya menutup renungan saya pada malam yang berbahagia ini dengan mengajak kita bilang sebuah cerita. Bapak Ibu pernah tahu seorang yang namanya Philip Brooks. Dia seorang pelayan yang terkenal di Amerika pada tahun 1800-an, 1860-an di wilayah Pennsylvania. Saat itu terjadi perang saudara yang luar biasa. Dan dia kecewa sebagai pendeta. Lalu dia putuskan, saya ingin retreat, pergi ke Bethlehem pada saat Natal. Dia naik kapal sekitar 2-3 minggu dari Amerika ke Timur Tengah. Lalu menjelang hari Natal, dia sewa kuda dan dia naik dari Yerusalem dengan kuda pergi ke Bethlehem. Lewati peternakan, ya, yang dia membayangkan para gembala ketika nyanyian kemuliaan itu sampai. Dan dia tiba di Bethlehem, lewati malam Natal yang teduh. Lalu dia pulang ke Pennsylvania.
di Amerika. 3 tahun kemudian, ya dia menggali, merenungkan dalam-dalam pengalamannya itu. Di catatan hariannya dia menulis, ketika malam Natal itu saya mendengar suara-suara berbicara tentang kelahiran dan lain-lain. Di tempat yang kecil, yang sepi, yang sunyi, tapi suara Allah di dalam kebesaran menghampiri. Lalu dia tulis sebuah lagu, tahu lagunya? Kita nyanyikan sampai saat ini. Tahu lagunya? Hai kota mungil Bethlehem, betapa. Tahu lagunya? Kalau tahu kita nyanyi sama-sama untuk mengakhiri lagu ini. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kasihnya bintang di langit cerah melihatkan. Namun di lorong gelapmu, namun di lorong bersinar terang bakar, harapanmu dan doamu. Saya berdoa dan berharap supaya harapan dan doa jemaat Irene terkabul ketika mereka datang ke Bethlehem, ketika mereka melihat kembali 51 tahun perjalanan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kemarin, hari ini, dan selamanya. Amin.